Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Cemburuan. Rasanya sangat hampa dan kesepian. Pi tak punya tempat berbagi dan bercerita masalah yang Pi alami, sehingga Pi memilih memendam semuanya. Semakin Pi memendamnya, semakin tersiksa batin Pi sayang. Sampai pada suatu ketika rasanya semangat hidup Pi sudah habis. Terlalu banyak beban pikiran yang Pi miliki, membuat semangat Pi hilang. Namun saat Pi hampir putus asa, kamu datang membawa sekaligus memberikan Pi sebuah semangat dan harapan baru, membuat Pi ingin kembali berjuang dan memperbaiki kehidupan Pi agar menjadi lebih baik. Kata Sony menunduk, menatap lekat istrinya yang juga tengah menatapnya dengan begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Lalu, Pi kenal Viera sejak kapan? Kata Viera bingung karena dari dulu sampai sekarang Viera sudah mengenal Om Sony. Bahkan Viera tak pernah ingat saat pertama dia bertemu Om Sony. Setaunya Om Sony sudah ada dari dulu. Sebelum kamu lahir. Kok pisah? Lalu Sony menceritakan semuanya. Mulai dari Yaya yang hamil selalu bermanja-manja padanya sampai Viera lahir dan Sony menceritakan semuanya, cerita lucu, bodoh, pilu, dan menyedihkannya. Jadi papa sama mama itu udah merestui hubungan kita dari dulu. Kata Viera tak habis pikir. Iya sayang. Kok rasanya aneh banget ya Pi? Tapi kok Pi awet banget ya? Kata Viera membandingkan wajah Sony dengan Om Diki, Om Dio, maupun Om Satya. Karena mereka seumuran, kalau dari papanya kan beda beberapa tahun. Harus awet dong, kalau enggak mana mau kamu sama Pi? Kata Sony terkekeh lalu mengacak rambut Viera gemas. Ih, Pi, Viera serius, kata Viera kesal. Emang Pi beneran awet, masih ganteng gak? Kata Sony tersenyum menggoda. Enggak, Pi jelek, kata Viera berkilah. Dan bersandar di dada Sony untuk menutupi wajahnya yang memerah. Dan saat Viera beratap sekeliling, Viera tersenyum sangat lebar. Ternyata taman belakang di rumah sangat indah dan asri. Viera tak memperhatikannya sedari tadi karena dia hanya fokus beratap suaminya. Tamannya bagus banget ya Pi, kata Viera senang. Kamu suka? Kata Sony memeluk Viera yang duduk di pangkuannya, lalu menyandarkan dagunya di bahu Viera. Suka, Pi? Kata Viera sangat senang. Dia terus menatap pemandangan di sana, apalagi bunga-bunga yang bermekaran dan tataan yang rapi menambah keindahan. Sony hanya dia memeluk Viera sambil menatap lurus. Pi, kata Viera berbalik dan memiringkan badannya agar nyaman sambil mengalungkan tangannya di leher Sony. Tatap Viera, Pi, kata Viera meminta. Kenapa? Sony menatap Viera dengan sangat dekat. Apalagi Viera yang mengalungkan tangannya di leher Sony membuat mereka sangat dekat. Bi nggak boleh memendam apa yang Bi rasakan lagi. Kalau Bi punya masalah, ceritakan sekarang. Ada Viera. Kata Viera tulus membuat Sony tersenyum lebar. Viera langsung mengecup pipi Sony karena Sony sangat tampan saat tersenyum. Bi nggak boleh merasa kesepian lagi karena sekarang ada Viera. Pi gak akan sendiri lagi, Viera janji bakalan selalu ada buat Pi. Pi gak bakalan merasa hampa lagi karena kita akan membuat hari-hari yang kita lewati penuh warna, kata Viera berjanji. Pi pegang kata-kata kamu, kata Sony bahagia. Dia benar-benar berharap kata-kata yang diucapkan Viera menjadi sebuah kenyataan. Sekarang kita ke kamar, entar kamu capek lagi, kata Sony khawatir. Viera mau di sini dulu, Pi. Viera bosan di kamar. Boleh ya, Pi, kata Viera memohon. Sony tampak berpikir. Boleh, tapi kamu harus mau makan, kata Sony memberi penawaran. Viera gak nafsu makan, Pi, kata Viera pemalas. Kalau gak mau ya udah kita ke kamar sekarang, kata Sony egois. Iya, kata Viera cemberut. Gitu dong, kata Sony puas. Lalu Sony meminta Bibi mengantarkan berbagai jenis makanan. Sekarang makan buah biar cepat sembuh. Mau buah yang mana? Kata Sony yang sudah memegang pisau untuk mengupas. Apalagi, kata Sony memilih karena Viera hanya diam. Saat selesai mengupas, Sony menyuapi Viera. Makanlah sayang biar cepat sembuh. Pi nggak tenang lihat kamu sakit begini, kata Sony jujur dengan wajah sedihnya. Iya, Viera bakalan makan, tapi Pi jangan sedih lagi, kata Viera tak tega.
Iya, kata Sony kembali tersenyum. Ternyata sangat mudah membujuk gadis kecil ini agar mau makan walaupun dengan cara sedikit licik. Lihatlah, pipi kamu udah gak terlalu tembem lagi, kata Sony mengelus pipi Vera. Beneran, Pi, kata Vera berbeda-benar kesenangan. Kenapa? Kata Sony aneh, kenapa Vera malah senang? Bagus dong, kalau udah gak tembem lagi. Vera gak suka pipi Vera tembem, kata Vera memegang pipinya. Tapi Bi suka nih, makan lagi, kata Sony menyuapi. Gak mau, baru juga pipi Vera terus, nanti tembem lagi gara-gara banyak makan, kata Vera menolak. Kamu sayang sama Bi kan? Kata Sony bertanya. Sayang banget Bi, kata Vera jujur. Kalau sayang sama Bi makan lagi, kalau enggak berarti kamu tuh gak sayang sama Bi, kata Sony tersenyum penuh kemenangan. Bi mah gitu, kata Vera cemberut lalu makan lagi sebagai bukti rasa sayangnya pada Sony. Istri kecilku benar-benar gemesin, kata Sony mengecup pipi Vera, bahkan dia mengigitnya pelan-pelan karena sangat gemas. Membuat pipi mulus Vera memerah. Jangan, Bi. Satu hari setelahnya kondisi Vera terus membaik, bahkan Vera sudah merasa enakan. Bi nggak ke kantor, kata Vera bertanya. Mereka sedang sarapan di meja makan. Enggak sayang, kamu kan masih sakit, kata Sony lembut. Kan Vera udah sembuh, Bi, kata Vera menatap suami yang sedang makan. Iya sayang, tapi kamu masih belum sembuh total. Gak apa-apa, biar Bi kerja dari rumah aja dulu. Lagian Bi juga udah suruh Ditya datang ke sini, kata Sony memberitahu. Om Ditya yang waktu itu, Bi, kata Vera mengingat. Iya, terus kenapa? Kata Sony ketus. Dia kesal sekali melihat istri kecilnya yang senyum-senyum itu. Entah apa yang sedang difikirkannya tentang Ditya. Vera tersenyum lebar saat melihat wajah suaminya yang berubah seketika. Om Ditya ganteng banget ya, Bi, kata Vera sengaja sambil tersenyum cantil. Dia sangat penasaran akan sisi lain dari sifat suaminya itu. Sony langsung berhenti makan dan lepaskan sendok yang sedang dipegangnya dengan kasar. Terus kalau dia ganteng, pergilah sama dia, kata Sony begitu kesal dan cemburuan. Ternyata si Om cemburuan banget ya, batin Vera sambil merahan tawanya. Boleh, Pi, kata Vera kegirangan. Membuat Sony menggeprak meja, membuat Vera serta beberapa orang yang ada di sekitar mereka terkejut. Awas kamu, berani pergi. Pi kurung kamu di kamar, gak boleh keluar selama seminggu, kata Sony kejam. Si Om galak juga kalau marah, batin Vera sambil tertawa cekikikan. Suami marah tuh dengerin, bukan ketawa, kata Sony kesal melihat istrinya dan berlalu pergi ke ruang kerjanya. Eits, Bi mau kemana? Kata Vera memeluk Sony dari belakang dan bersandar mesra di punggung suaminya. Lepas gak? Kata Sony galak. Galak banget Om. Mata Sony melotot mendengar Vera yang kembali memanggilnya dengan sebutan Om. Aku bukan ommu, kata Sony berbalik lalu berteriak keras. Dia begitu kesal dengan istri kecilnya sekarang, membuat pelayan dan pengawal menoleh ke arah mereka, sepertinya tuan mereka sedang marah pada istri kecilnya. Lalu, Om siapanya aku? Kata Vera pura-pura tak tahu, membuat semua orang menoleh ke arah Vera sedangkan Sony sudah menatap tajam istri kecilnya. Si Om kayak mau nelan aku hidup-hidup, batin Vera bergidik ngeri, tapi sangat menyeramkan sekali melihat wajah cemburu suaminya. Ternyata suaminya cemburuan dan posesif sekali. Itulah sisi lain Sony yang baru Vera tahu. Aku suamimu, kata Sony marah. Bahkan mukanya sudah memerah marah-marah yang menjalar di seluruh tubuhnya. Udah entar si Om marah beneran, batin Vera takut. Tapi Vera tak bisa menahan tawanya saat melihat wajah marah sekaligus cemburu suaminya. Ada saja, wajah yang biasanya begitu lembut dan tenang itu berubah seram. Jangan pasang wajah gitu, Pi. Serem, Vera takut, kata Vera tertawa tanpa dosa, lalu memeluk suaminya. Suasana yang begitu hening dan mencekam itu berubah seketika mendengar gelak tawa Vera. Gadis kecil itu benar-benar nakal. Dia pintar sekali membuat orang marah hanya dengan kata-kata. Hebat banget kamu ya, kata Sony geram meratapi istrinya yang nakal itu. Ternyata Pi cemburuan banget, kata Vera tersenyum menggoda Sony. Membuat para pelayan dan pengawal geleng-geleng kepala. Pintar sekali, gadis itu mengetahui sifat dan isi hati orang lain. Sony tak menjawab, dia kembali melangkah menuju ruang kerjanya. Lepaskan, nanti kamu jatuh, kata Sony memperingati karena dia sedang berjalan dengan Vera yang masih memeluknya dari belakang. Walaupun Vera sedikit kesulitan mengimbangi langkahnya, tapi tetap saja gadis kecil itu tak mau melepaskannya.
Gak mau, kata Vera keras kepala dan terus mengikuti Sony. Terserah, kata Sony pasrah membiarkan istri kecilnya terus memeluknya. Bahkan Sony memperlebar langkahnya agar istri kecilnya menyerah. Pi, jangan jalan cepat-cepat, Vera gak kuat, Vera masih lemas, kata Vera manja. Mendengar kata-kata Vera, Sony langsung berhenti. Dia baru ingat kalau istri kecilnya baru sembuh. Sony langsung menggendong istrinya menuju kamar. Kita mau kemana, Pi? Kata Vera bertanya. Vera sangat senang karena suaminya mau menggendongnya. Sony hanya diam tanpa berkata sepatah pun. Vera tadi cuma tes doang kok, Pi. Vera gak serius. Yang paling kadang itu Pi, bukan Om Ditya. Lagian kan Vera cintanya cuma sama Pi. Vera cuma penasaran sisi lain dari Pi. Ternyata Pi cemburuan banget. Dan kalau udah cemburuan bakalan marah. Belum juga Vera selesai berkata, Sony sudah membuka mulutnya dengan ciuman yang begitu menuntut dan tegas. Berhenti berbicara dan tidurlah, kata Sony menidurkan lalu menarik selimut meminta Vera istirahat. Sony masih sangat malu, apalagi membayangkan betapa ada hadiah tadi. Kenapa dia bisa menjadi orang yang begitu cemburuan dan pemarah, padahal dia tidak pernah seperti itu biasanya. Istri kecilnya memang sangat pandai membuat perasaannya campur aduk. Bahkan dengan bodohnya Sony masuk merangkap gadis nakal itu. Sony benar-benar malu jika mengingat kejadian tadi. Gak mau, Vera gak ngantuk, kata Vera menolak. Bi bilang tidurlah, kata Sony tegas. Bi kok jadi galak sih, kata Vera lirih bahkan hampir menangis. Bi minta maaf sayang, Bi tadi cuma kebawa emosi, kata Sony meminta maaf, dia terlalu terbawa emosi. Sony masuk ke dalam selimut membawa Vera ke pelukan hangatnya. Maaf ya, kata Sony lembut sambil mengelus pipi Vera. Ada rasa bersalah yang langsung terbesit di hati Sony setelah dia sadar bahwa dia sudah marah pada Vera. Begitulah hati Sony, hatinya begitu utuh untuk Vera, bahkan akan terbesit rasa bersalah saat dia memarahi atau membuat gadis kecil itu bersedih. Walaupun yang salah adalah Vera. Habis kamu buat Bi emosi dan marah, jadinya Bi kebawa emosi kan? Kata Sony lembut sambil mengelus kepala Vera. Maaf Bi, Vera cuma penasaran, kata Vera jujur. Kamu kan bisa tanya langsung sama Bi, kata Sony. Lihat sendiri, lebih tahu plus ngerti daripada dengar cerita, kata Vera santai. Kau ini ya, kata Sony menarik hidung istri kecilnya. Sekarang kamu istirahat biar gak lemas lagi, besok kan udah mau sekolah, kata Sony mengingatkan. Tapi masih pagi Bi, kata Vera memelas. Sony tak menjawab, dia mengeratkan pelukannya sambil terus mengelus kepala Vera, membuat gadis kecil itu mengantuk dan tak berapa lama kemudian dia tertidur. Sony tahu Vera bosan dan kesepian berada di rumah terus. Makanya Sony menghubungi Tasya, meminta dia datang ke rumah untuk menemani Vera agar dia tak bosan dan senang. 1 jam kemudian, Tasya sampai ke alamat yang dikirim Om Sony. Tasya sangat kagum memandang megah dan indahnya rumah Om Sony. Namun Tasya sedikit ketakutan melihat para penjaga rumah Om Sony. Tampaknya sangat seram. Sehingga Tasya memilih menelpon Om Sony saja. Saat Tasya melihat Om Sony keluar, barulah Tasya keluar dari mobilnya. Sudah sampai dari tadi, Syah, kata Sony saat sampai di dekat Tasya. Baru kok Om, kata Tasya bersalam. Yuk masuk. Ah, rumah Om bagus banget, kata Tasya kagum saat mereka berjalan menuju kamar Vera. Sejak kapan Vera sakit Om? Kok aku gak tahu? Kata Tasya komplain. Sejak kemarin, tapi sekarang udah baikan, kata Sony memberitahu. Pasti Om Fernando sama Tante Yaya pergi ya Om, kata Tasya menebak. Kok kamu tahu? Kata Sony heran. Dari dulu Vera selalu gitu Om, kalau ditinggal mama sama papanya pasti sakit, kata Tasya memberitahu. Jadi Vera sering kayak gini dari dulu Syah, Tasya mengangguk. Bersambung.